Kita lanjutkan pembahasan review proposal skripsi. Ini covernya disesuaikan dengan format yang ada di buku panduan ya. Oke, judulnya adalah penerapan teacherpreneurship pada materi pembelajaran kelas 5 DMI Nahdlatul Thalibin Malioboro. Oke, jumlah katanya 12. Teacherpreneurship ini apa? Nanti perlu dijelaskan ya. Apakah sudah model pembelajaran atau ini jiwa guru atau guru yang berwirausaha. Nanti buku saya kira sudah clear ya. Pada materi pembelajaran, oh ini berarti semua materi pembelajaran ya. Atau enggak spesifik pada materi apa gitu ya. Kelas 5 tidak perlu 5 dicari huruf kapital atau huruf ini aja ya. Ini diperjelas ya nanti ya. DMI Nahdlatul Thalibin Malioboro. Nah ini kira-kira judulnya. Kemudian oke, ini nanti saja. Ini karena tugas ya, ini di skip dulu enggak apa-apa, ini masih tugas, belum proposal yang utuh, soalnya nanti sudah akan diseminarkan. Nah, di sini 5, di sini kok tulisannya 5 tok, ini kan enggak konsisten ya. Ini huruf Romawi, ini ya huruf Romawi, tapi di judul kok tidak seperti itu. Oke, ini langsung kita aja. Sekarang ke pendahuluan. Nah ini penomorannya disesuaikan ya. Tadi yang punya Ririn A ini 1.1. Nah itu tolong disesuaikan dengan buku panduan yang sudah ada. Oke, daerah universitas tidak lebih kreatif dalam pembelajaran. Oke, tidak saya komentari. Ini kalau mengarah seperti ini gurunya yang berwirausaha ya, atau ini teacherpreneurship, ini keliru ya tulisannya ya. Atau ini teacherpreneurship menjadi sebuah model pembelajaran. Ini yang perlu dispesifikan ya. Sekadar ya, bukan sekedar. Kedar itu tidak ada kata dasarnya. Ini sekalian untuk yang mendengarkan, kita cek aja kadar. Tidak. Nah ini kadar. Jadi sekadar itu dari kata kadar. Nah, bentuk tidak baku kedar. Ini langsung aja sekadar itu maksudnya satu kadar. Nah ini 1 derajat, seperlunya seadanya ini loh. Menurut keadaan. Nah, sekadar bukan sekedar. Oke, lanjut. Ada kata mengerti maksimal terlalu diri sendiri. Nah, kalau mengacu pada teori ini berarti nanti mengarah kepada jiwa guru ya. Jiwa guru ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran atau tidak. Nah, coba nanti kita lihat apa namanya isinya dari nah ini nggak usah kata buku, ini nggak usah ya, langsung aja. Ini belum ada tahunnya, ini tahun berapa bukunya belum disebut. Silakan sesuaikan Chicago Manual of Style ya, ini gaya selingkungnya disesuaikan. Ini juga masih keliru semua, ini jangan di copy paste lah ya, ditulis Neurship, ini keliru ini nulisnya. Ini juga sama, ini copy paste mesti. Nah, ini juga latar belakang hanya satu buku ya, kurang. Ini hanya ngomong sangat sederhana ini. Pendahuluan itu intinya kemarin kan berisi latar belakang masalah. Jadi masalah apa sih masalah sekarang, terutama dalam sesuai variabel ini kan ada teacherpreneurship, ada materi pembelajaran. Nah, masalahnya apa ini belum muncul di latar belakang masalah ini. Padahal harusnya di sini sudah ke situ, tidak hanya ngomong, ini kan baru ngomong teacherpreneurship-nya saja. Tapi pembelajarannya belum ada atau belum finansial ya. Belum masuk di masuk di latar belakang masalah. Ini belum masuk sama sekali, dan rujukannya ditambah, jangan hanya satu, kalau bisa dari jurnal juga, seperti itu ya. Ini kalau pemahamannya seperti ini belum masuk latar belakang masalah. Ini menurut saya kok teacherpreneurship ini bisa masuk kepada arah skill siswa atau kemampuan siswa dalam melakukan kewirausahaan, atau bisa
menguatkan karakter kemandirian, malah mungkin lebih cocok ke kemandiriannya seperti itu. Kemudian identifikasi masalahnya tidak hanya dalam guru namun juga dengan konten pembelajaran. Nah harusnya malah ini, kalau teacherpreneurship kan memang untuk gurunya, tapi kalau anak kan tidak bisa dilakukan teacherpreneurship atau menjadi objek teacherpreneurship, tapi bisa digabungkan pada studentpreneurship. Ini malah menarik daripada hanya teacherpreneurship gitu loh. Material ini bahasa Indonesia, tidak bahasa Inggris ya. Gitu. Ini juga masih salah ini katanya. Jadi lebih mengarah ke sana. Ya, kemudian batasan masalah kelas tinggi yaitu kelas 5 lah, jangan koma ya, ini dijelaskan lagi. Ada 4, identifikasi malasannya ada 4. Ini perlu batasan masalah ini di MI-nya ya juga disebutkan. Di MI-nya disebutkan, kemudian di kelas tingginya ini sudah, tapi di MI-nya belum ada ini. MI mana ini kan belum jelas karena ini spesifik ya. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya hanya 1. Tapi bagaimana kok di sini tidak ada tanda tanya? Juga pertanyaan ini. Harusnya ini didapatkan itu digabung ya. Minimal rumusan masalah 2 lah, jangan 1 aja. Tugas akhir ya proposal skripsi gitu aja, nggak usah tulis tugas akhir karena ini nanti menjadi proposal skripsi yang akan diseminarkan, jadi sekalian ditulis seperti itu. Ini juga sama, nanti disesuaikan ya. Kemudian tujuan dan manfaat ini disesuaikan dengan buku aja. Kalau di sana ada manfaat teoretis ya ditulis manfaat teoretis ya, ada manfaat akademik, manfaat praktis ya. Manfaat teoretis ini juga disebutkan ada, jangan hanya 1 tok, minimal sesuai variabelnya. Sistematika penulisan bab 1, bab 2. Ini formatnya beda-beda ya dengan yang tadi ya. Nanti disesuaikan lagi ini dengan yang buku panduan biar 1 frame, 1 template gitu loh, tidak memakai jetiat sendiri. Oke, bab 2 kajian pustaka. Kajian pustakanya juga masih sederhana dan hanya 1 buku ya. Ini kok nggak serius ini menulisnya, ini hanya 1 buku. Harusnya dari banyak jurnal juga karena ini hasil penelitian, hasil riset atau calon hasil riset, harus dijelaskan secara banyak hasil riset, tidak hanya 1 buku ya. Kurang ini kalau 1 buku. Harusnya diberi bab, tidak segelondong seperti ini. Dan ini kan hanya ngomong mutar-muter teacherpreneurship, tidak ngomong impactnya apa dari penerapan ini. Ya, harusnya di sini ngomong apa itu teacherpreneurship, apa itu yang dimaksud materi pembelajarannya itu apa, terus kelas 5 yang dimaksud kenapa kok penerapannya di kelas 5. Harusnya di situ muncul, tidak hanya di sini kan masih terbatas pada apa itu teacherpreneurship tok gitu loh. Ini perlu diperjelas lagi ya nanti. Kemudian ya saya kira ini risiko ya, bukan resiko. Oke, ini perlu ditambah nanti. Kemudian metode penelitian ini orang bahasa Inggris ya, miring. Ini berarti pendekatannya kualitatif. Nah ini baru ngomong teori tok ini semuanya teori, ini belum ngomong pendekatan penelitian yang dimaksud di sini itu apa, itu belum ini ya. Nah kemudian ini apa ini sumbernya apa ini di perpustakaan banyak, kenapa harus mencantumkan sumber yang ini? Anda ngutip apa ini bagian dari skripsi yang diunggah, ini bukan dari buku atau dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Coba kita cek ya. Nah ini banyak, ini ngomong ini toh, jangan ngutip yang ini ya, ngutip di buku aja, ini kurang ilmiah dan ini cara pengutipannya nanti disesuaikan. Dan tidak ada di Chicago itu IBIT, itu tidak ada ya. Yang ada ya tadi cara menulisnya di
kutipan itu ada di buku, itu ada semua, itu di buku apa, di buku panduan itu ada semua, jadi jangan membuat madhab sendiri ya. Oke, kita lanjut. Ini desain penelitian, ini belum muncul metodenya apa ini. Ini belum muncul metode penelitian, baru ngomong pendekatan. Pendekatannya pun masih teori, belum pendekatan teknis atau terjemahan dari pendekatan yang dimaksud. Di sini objek kok di atas objek, di bawah kok objek, ini enggak sinkron, enggak. Ini juga objek ya, enggak konsisten. Ini naturalistik, kalau bahasa Indonesia cukup ganti K ya. Oke. Ini perlu ditambah metode penelitian. Lokasi penelitiannya jelas. Ini juga dibenahi ya ini. Kemudian waktu penelitian. Nah, ini diubah lagi. Ini kan hasil tugas kemarin. Ini sudah 2021 kok, ini bulan Juni 2019, Desember 2020. Ini ngawur wajah ini. Kemudian penentuan subjek. Waktunya ini dibuat jadwal, itulah yang bagus lah, jangan seperti ini. Dibuat jadwal waktu, tahapannya apa saja, timelinenya apa saja dijelaskan ini ya. Kemudian penulisannya ini yang konsisten. Di atas itu 5, ada yang pakai huruf Romawi, ada yang seperti ini, jadi tolong yang konsisten ya. Ini juga perlu dijelaskan. Fokus penelitian, sumber data. Ini dijelaskan sumber data itu apa, sama kayak tadi ya. Sumber data itu apa, huruf primer itu pengertiannya apa, sekunder apa, terus dijelaskan sumber data yang dimaksud di sini tuh nanti teknisnya seperti ini sudah ya, tapi diperjelas lagi. Ini belum ada teorinya, rujukan ilmiahnya belum ada. Ini teknik pengumpulan data observasi. Nah, ini sudah lumayan, observasi ini jelas, terus ditambah yang banyak tidak apa-apa. Observasi yang akan dilakukan ini, teknik pengumpulan data observasi yang dimaksud peneliti di sini yaitu bla 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 bla, seperti itu dokumentasi. Ini juga disesuaikan, ini bolak tekan inti ini. Ya, ini seperti ini kan kacau toh. Sesuaikan lagi ini dokumentasi. Oke, ini sudah lumayan. Instrumen. Instrumennya lembar kendali observasi dokumen. Ini maksudnya apa? Saya nggak paham ini ya. Ini dipelajari lagi ini. Masuk ada lembar kendali observasi di nomor 3 dokumen. Ini nomor 2 nya mana ya? Habis nomor 1 ke nomor 2. Ini jangan sampai hanya menerjemahkan menurut orang lain. Oke, ini rujukannya dari Sugiono, tapi ini menggunakan Apastel. Ini bukan Chicago. Ini masih gak mudeng tau dijelaskan kemarin. Oke, ini jelaskan seperti ini. Ini juga masih ibit-ibit. Ini gimana tau, nggak paham. Teknik analisis data. Ini juga sama, masih Apastel, masih Inot. Ini sama. Ini dibenarkan lah ya, jangan asal-asalan. Analisis datanya memakai apa ini? Deskriptif. Kalau harusnya kualitatif deskriptif, tidak hanya deskriptif gitu loh, karena ini jenis pendekatannya tadi ngomong di atas adalah kualitatif gitu loh, pengumpulan data. Dijelaskan pengumpulan datanya menggunakan wawancara observasi. Dijelaskan wawancara yang dimaksud itu apa, observasi itu penjelasannya apa, teknisnya bagaimana, analisis dokumen dan foto itu maksudnya apa, terus teknisnya bagaimana. Jangannya seperti ini, karena ini menjadi instrumen dalam mengumpulkan data yang penting ya, reduksi data. Ini juga masih menggunakan Apastel. Ini masih ada ibit ya. Ini enggak konsisten menulis ini. Penyajian data, penarikan simpulan. Ini juga belum muncul teori, langsung hanya langkah teknisnya. Ini juga sama, hanya ulasan umum, tidak ada rujukan dan tidak ada sinkronisasi antara teori dengan apa yang akan dilakukan oleh penulis. Ini banyak kata-kata yang masih
salah tulis ini. Disajikan, gabung harusnya ya, teknik keabsahan data, triangulasi. Ini triangulasi yang dimaksud juga belum jelas. Harusnya triangulasi itu apa, terus triangulasi yang akan dilakukan peneliti itu apa gitu loh. Perpanjangan pengamatan. Ini saya kira tidak usah kalau seperti inilah ya. Ini nanti disesuaikan dengan daftar isi yang ada di buku, karena jangan sampai Anda pendekatannya kualitatif tapi nanti instrumen yang lain di teknik-teknik itu menggunakan kuantitatif. Jadi jangan perempuan rasa laki-laki nanti jadinya ya. Ini diverifikasi, digabung, ini perlu dibenahi banyak ini. Jadi itu kira-kira hasil review ini, silakan dibenahi lagi. Nanti saya kirim hasilnya ini di bawah di spasi. Ini banyak sekali yang masih kacau ini. Dibenahi lagi untuk aspek-aspek secara teknis maupun secara substansi dari substansi penelitian, isinya maupun metodologinya. Mungkin cukup itu. Silakan dibenahi.